Halo, hai guys. Selamat datang ke YouTube channel saya. Kembali lagi dengan saya. Terima kasih buat kembali lagi ya ke YouTube saya ini. Nah, buat yang udah subscriber, terima kasih sudah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe atau yang baru lewat, baru nongkrong, baru masuk, baru nonton, baru lihat, baru mampir, pokoknya yang baru-baru jangan lupa di subscribe supaya video-video selanjutnya bisa dapat notification. Dan jangan lupa untuk dibagikan supaya teman-teman, tetangga, sahabat, pacar, suami, istri, bahkan selingkuhan atau siapapun itu supaya semuanya ikut mensubscribe. Karena kalau sudah ada 1000 subscriber, saya akan bagikan giveaway. Akan adakan giveaway untuk kalau sudah 1000 subscriber ya. Makanya ayo buruan dibagikan, subscribe buruan. Bukan apa karena kayaknya lebih semangat aja gitu kalau ada yang kalau lihat yang viewernya banyak atau yang subscribernya banyak, jadi lebih semangat. Nah, kalau buka YouTube, buka channel sendiri deh ya, yang nonton satu dua rasanya sedih, agak sedikit sakit karena kita buat videonya kan sampai berjam-jam gitu ya, belum lagi ngeditnya yang sampai tengah malam nggak tidur. Yang melihat cuma 2, yang subscribe juga sedikit. Makanya subscribe ya, subscribe. Oke. Hari ini saya akan membahas atau saya akan memberikan 5 ide atau ya 5 ide jika ada yang lagi cari ide ya. 5 ide kado ulang tahun untuk sahabat terbaik atau untuk teman terdekat gitu ya. Nah, ini ada 5 idenya. Biasanya gitu ya. Biasanya itu untuk teman terdekat kita atau sahabat baik yang kadang kita rasa itu seperti saudara sendiri atau seperti keluarga. Kadang itu rasanya kita mau memberikan sesuatu yang terbaik gitu ya, sesuatu yang sepantasnya buat dia gitu. Tapi terkadang bingung juga apa yang terbaik buat dia, karena sesuatu yang mahal, yang harganya mahal belum tentu yang terbaik loh. Sesuatu yang kita beli dengan harga yang mahal belum tentu itu yang barang mahal gitu, karena harga bisa aja dibuat sesuka hati ya, tapi untuk menentukan apa yang terbaik itu, yang paling pantas itu tentunya dari hati kita. Hati kita. Nah, jadi 5 ide yang terbaiknya saya akan bagikan hari ini. Oke, yang pertama, ding 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 ding. Yang pertama itu adalah waktu. Sering dengar kan pepatah, ada pepatah bijak mengatakan waktu adalah uang atau time is money bahasa Inggrisnya. Ya, money money. Kalau yang money money cepat gitu. Ya, time is money. Jadi berikan waktu. Tapi apa yang maksudnya waktu itu? Nah, yang saya maksudkan waktu itu bukan memberikan waktu, tentu memberikan waktu Anda, tapi berikan waktu Anda itu ketika ulang tahun dia gitu. Jadi misalnya ulang tahun dia tanggal 3 September. Misalnya ulang tahun dia tanggal 3 September. Nah, usahakan tanggal 3 September itu kamu free dan bisa menemani dia melakukan apa yang dia mau. Atau bisa aja cuma ke kafe, minum kopi, cuma cip-cap, gosipin si Anu, gosipin si ini, cerita masa pekerjaan, masalah hidup, masalah ini, segalanya pas di ulang tahun dia itu. Nah, sebenarnya banyak yang bilang ya, banyak yang merasa sebenarnya kalau waktu itu bisa kita berikan kapan aja, di mana aja. Iya, waktu itu kita bisa berikan kapan aja, tapi ulang tahun itu adalah hari yang istimewa gitu loh, hari yang istimewa kan. Jadi kalau kita bareng ke kafe sama dia misalnya, bukan ketika di ulang tahun dia, itu ya terasa seperti biasa aja, seperti ketemu teman gitu kan. Tapi kalau kita ada di waktu di hari istimewa dia, pasti itu akan sangat menghargai dan menyenangkan. Misalnya saya yang paling saya harapkan dari teman-teman saya itu adalah ketika saya berulang tahun mereka ada gitu. Karena itu termasuk yang istimewa gitu buat
saya. Nah, yang kedua sesuatu yang kita buat dengan hasil tangan kita sendiri. Sesuatu yang kita buat dengan hasil tangan kita sendiri, bisa sesuatu yang menarik, sesuatu ide kreativitas. Bisa bilang R, kok bisa bilang R, kreativitas ya, sesuatu yang kreativitas kita. Jadi, nah saya kasih satu contoh. Ini sebenarnya bisa buat dari, misalnya bisa buat album foto yang kita buat sendiri gitu ya. Atau yang apa sih namanya? Atau ini loh, kayak explosion box. Nah, jadi dulu ini saya beli buat teman saya gitu ya, buat ulang tahun teman saya. Saya beli. Jadi explosion box ini sangat menarik loh. Nah, jadi di sini kita bisa buat foto-foto atau kenangan-kenangan atau ketika kita melakukan hal-hal yang lucu, ketika kita melakukan hal-hal yang sangat indah dan menarik dan yang unik, kita bisa buat foto itu di explosion box. Dan dia bisa buka sambil, tentunya ada tulisan-tulisan, kita tambahkan dengan tulisan-tulisan yang lucu gitu ya, tulisan misalnya kayak meme lucu gitu kan, atau quotes bijak gitu kan, atau yang romantis gitu kan, kita tempelkan di setiap lembar, terus bersama foto-foto kenangan kita bersama dia atau bersama teman kita dulunya gitu ya, jangan yang baru-baru, dari yang lama. Misalnya biasa kan teman terbaik itu kita yang udah lama ya, udah yang bertahun-tahun gitu. Kalau ada foto-fotonya, jadi istilahnya tutup. Istilahnya seperti mengenang masa-masa lalu gitu, karena keindahan momen itu terkadang bisa membuat kita menyadari kalau dia itu lebih berharga dari apapun gitu kan. Jadi seperti refresh lah ya, seperti menyegarkan kembali gitu ingatan-ingatan dengan antara persahabatan kita yang dari yang lama-lama gitu. Nah, yang kedua lupa. Nah, yang kedua dan yang ketiga kita bisa berikan sesuatu yang dia suka. Sesuatu yang dia suka. Kalau dia itu sahabat terbaik kita, pasti kita tahu apa yang dia suka, ya kan? Apa yang dia suka. Nah, misalnya ada teman kayak saya nih ya, saya pernah ulang tahun ke teman kemarin itu, ulang tahun ke teman saya, teman dekat lah. Jadi dia itu suka tanaman, tapi ya itu tanaman buat di rumah gitu. Dia suka buat tanaman, tapi dia nggak tahu mengurusnya gimana. Jadi dia suka tanaman, jadi di rumah dia itu banyak tanaman digantung, tanaman itu banyak tanamannya, tapi dia nggak bisa menjaganya. Jadi setiap kali dia beli, seminggu mati, 2 minggu mati. Jadi bunganya tanaman dia itu baru terus karena mati terus karena dia senang gitu tanaman. Nah, akhirnya kemarin pas di ulang tahun saya buatkan dia mini garden, sculpture garden seperti dan tanamannya itu disebut kaktus. Nah, kaktus itu gampang diurus, nyiramnya bisa sekali sebulan, cuman semprot dikit, karena tanaman ini kan sensitif ya, kalau dia kebanyakan air mati, kurang air juga mati, jadi harus memang benar-benar. Nah, jadi saya kasih kaktus. Nah, saya buat tanaman sculpture gitu. Kemarin saya kasih, waduh dia seneng banget. Senang. Ya, saya pun juga senang. Seandainya dia nggak terima itu buat saya. Nggak boleh gitu ah. Nah, yang keempat, berikan apa yang dia inginkan gitu. Apa yang kita inginkan dengan apa yang kita suka itu beda loh ya, beda. Terkadang apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita suka gitu ya. Cuman ingin aja, mata melihat cantik, diinginkan, padahal kita belum tentu suka. Diinginkan sama disamakan sama kayak.
Mungkin lebih ke jenis apa yang dia butuhkan gitu ya. Apa yang dia butuhkan dibandingkan dengan apa yang dia inginkan gitu. Apa yang dia butuhkan. Ya itu dia. Mau bilang apa yang dia butuhkan. Oh, ini kan bahasa ini. Ya, apa yang dia butuhkan gitu. Jadi apa yang dia butuhkan. Kalau kita teman-teman dia terbaik, pasti kita tahu dia lagi butuh apa gitu kan. Kalau dia lagi butuh pacar, carikan pacar, kenalkan. Kalau dia lagi butuh apa tuh, apa sih namanya, pokoknya lagi dia butuh apa gitu. Atau kalau dia butuh lagi butuh krim wajah, lagi butuh kaos kaki, atau lagi butuh sesuatu lah, pakaian dalam atau kaos kutang atau baju tidur atau apa jenisnya gitu ya. Tapi apa yang dia butuhkan kita bisa bungkus kecil, kita rapikan, kasih, dijamin dia pasti senang. Karena apa? Karena dia membutuhkan itu, dan dia bakal merasa kalau kita pengertian karena kita tahu apa yang dia butuhkan. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, bunga. Apa sih namanya? Bukan setangkai bunga, tapi yang dia, kebanyakan bahasa jadi bingung. Kalau bahasa Finlandnya bilangnya kimpo, tapi kalau bahasa Indonesia ini harus banyak Google lagi. Malu. Pokoknya dia bunga gitu, kembang yang kita disatukan gitu ya. Apa namanya? Tuh, jadi dia bisa kita pilihkan, kita request atau kita pilih bunga-bunga yang punya arti gitu. Bisa punya arti, misalnya kayak melati putih kan, atau melati yang putih, mawar putih, maksudnya mawar putih yang melambangkan kesetiaan, atau mawar merah, atau anggrek. Jadi bunganya bukan hanya bunga yang sembarangan ya, tapi kembang yang dipilih yang terbaik gitu, kita jadikan satu input dan berikan kepada dia. Dijamin dia pasti bakal senang. Karena apa? Karena itu tidak hanya sebatas bunga, tapi juga memiliki arti yang sangat dalam. Dari 5 ide yang saya berikan ini, itu termasuk harga yang rata-rata ya, harga yang enggak yang terlalu tinggi gitu, terlalu. Dan kalau misalnya kita nggak mau memberikan hanya seketembang bunga, bisa ditambah dengan kartu gift, kartu hadiah itu ya, card gift. Biasanya kan ada tuh ya toko-toko yang jual card gift, kita bisa isi uang berapa gitu, misalnya beli kartunya 100.000, terus nanti si teman itu bisa dia pergi menggunakan kartu itu untuk membayarnya, dia bisa pilih apa yang dia mau gitu. Jadi ya, dari kembang itu dikasih dengan card gift, mantap. Nah jadi di 5 ide yang saya berikan ini bukan sesuatu yang maksudnya harganya terjangkau lah gitu, terjangkau ya. Kenapa? Karena seorang sahabat yang benar-benar sahabat kita, yang benar-benar mengerti kita, atau seorang sahabat yang benar-benar bahkan melebihkan seorang saudara bagi kita, dia nggak akan menghitung atau dia nggak akan menjudge kita apa yang kita berikan kepada dia atau kado apa yang kita berikan kepadanya gitu. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa di kita, hubungan kita itu lebih dari sesuatu yang bisa ditulis harganya gitu. Karena apa? Karena hubungan persahabatan itu nggak terbilang harganya gitu kan. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, buat yang lagi bingung mau cari-cari kado apa, bisa dilihat, bisa dipilih-pilih, bisa dicoba-coba. Mungkin ada kawan yang mau ulang tahun minggu depan, bisa dipersiapkan dari sekarang toh. Iya. Makasih, jangan lupa saksikan video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen. Oke. Sampai ketemu.